Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, bagaimana nih kabar teman-teman hari ini? Hari ini mendung ya, nggak tahu di tempat teman-teman hujan atau tidak, tapi ibu berharap semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Amin. Pada minggu kemarin atau pada bab sebelumnya kita belajar tentang rukun iman yang kelima yang kelima itu rukun iman, beriman kepada apa? Beriman kepada hari akhir ya, atau beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari akhir atau beriman kepada hari kiamat berarti kita mempercayai adanya yang pertama fitnah kubur. Nih, yang pertama fitnah kubur. Terus yang kedua adanya apa? Hari kiamat ya, pasti ya adanya hari kiamat atau hari kebangkitan dan mahsyar ya. Hari kebangkitan dan mahsyar. Yang ketiga yaitu hari apa? Dihisab atau pembalasan ya. Kita dihitung amal-amal kita, nanti kita akan mendapatkan balasan semua amal yang ada di dunia ini ya, yang kita kerjakan ini ya. Terus yang terakhir yaitu adanya surga dan neraka ya. Itu kalau kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, nomor iman yang nomor 5, berarti kita harus mempercayai poin-poin yang tadi ya. Apa aja? Fitnah kubur, terus hari kebangkitan ya dan mahsyar, terus hari pembalasan ya dan perhitungan, terus surga dan ini kita akan membahas tentang rukun iman yang nomor 6, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimana sih beriman kepada qada dan qadar? Pasti teman-teman udah sering mendengar ya, rukun iman yang 6 ini. Yang pertama apa? Rukun iman kepada Allah. Yang kedua, rukun iman kepada malaikat Allah ya. Yang ketiga, rukun iman kepada siapa? Kitabnya Allah. Yang keempat, rukun iman kepada rasulnya Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ya. Nah, bagaimana ya cara beriman kepada qada dan qadar? Maksudnya gimana sih? Jadi beriman kepada qada dan qadar itu meyakini ya, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, apa yang diciptakan, yang mengatur, yang terjadi, semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, di dalam buku disebutkan ya, kalau beriman kepada qada dan qadar itu yaitu membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, kemudian mengatur dan menguasainya, dan semua yang terjadi berupa kebaikan maupun keburukan adalah karena qada dan qadarnya Allah ya. Jadi kita harus percaya semua yang terjadi di dunia ini, yang menciptakannya, yang mengaturnya, yang terjadi yang baik maupun yang buruk adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, qada nih ya, qada dan qadar berarti ada dua ya di sini. Nah, ada dua. Yang pertama qada. Qada yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia telah tetapkan untuk alam semesta ini ya, hukumnya ya, hukum Allah yang telah ditetapkan untuk alam semesta ini itu qada. Qadar yaitu menentukan atau membatasi ukuran segala sesuatu sebelum terjadinya dan menulisnya di Lauhul Mahfuz atau lembaran yang terjaga ya. Nah, qadar ini yaitu takdir
takdir ya, kalau kita mah ya taunya ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala nih berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi ya, segala sesuatu yang udah terjadi, yang belum terjadi, itu tuh semuanya udah ada di Lauhul Mahfuz ya. Firman Allah Subhanahu wa taala nih, Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah ya, jadi itu firman-firman atau dalil-dalil tentang qada dan qadar. Qada dan qadar ini memiliki 4 tingkatan ya. Memiliki 4 tingkatan, yaitu yang pertama ada al-ilmu. Ada al-ilmu, yang kedua ada al-kitabah. Yang pertama tadi al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabah. Yang ketiga yaitu al-masyiah. Al-masyiah. Yang keempat yaitu al-khalqu. Al-khalqu, 4 ya. Jadi tadi yang pertama apa? Al-ilmu. Yang kedua yaitu al-kitabah. Yang ketiga yaitu al-masyiah, dan yang keempat yaitu al-khalqu. Yang pertama al-ilmu. Al-ilmu yaitu ilmu Allah yang mencakup dan meliputi segala sesuatu. Masya Allah ya, ilmu Allah itu luas sekali gitu kan. Ilmu manusia mah tidak ada apa-apanya dengan ilmu Allah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Artinya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran surat At-Tolak ayat 12. Nah, itu al-ilmu ya. Yang kedua yaitu al-kitabah. Al-kitabah yaitu Allah menulis takdir makhluk ya, menulis takdir makhluknya di Lauhul Mahfuz. Seperti yang tadi udah dibahas ya, di Lauhul Mahfuz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah ya. Jadi itu segala sesuatu yang terjadi di dunia, yang terjadi pada makhluk-makhluknya nih, pada makhluk-makhluk Allah, semuanya makhluk Allah ya, itu tuh sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya. Yang ketiga ada al-masyiah. Al-masyiah yaitu kehendak Allah berlaku pada semua makhluk. Tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah maka tidak akan terjadi ya. Bahkan daun yang jatuh pun itu pun atas kehendak Allah ya, tidak jatuh dengan sendirinya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Quran surat Al-Qasas ayat 68. Yang terakhir adalah al-khalqu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, baik zat, sifat maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu
kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar ayat 62. Jadi tadi tingkatan qada dan qadar ada 4 ya. Yang pertama apa? Al-ilmu ya. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, baik di langit maupun di bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua yaitu al-kitabah ya. Allah sudah menuliskan semua takdir-takdir yang ada di dunia ini, semua takdir makhluk-makhluknya ya, di mana? Di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu al-masyiah ya. Tadi al-masyiah, kehendak Allah berlaku pada semuanya ya. Jadi yang terjadi itu karena kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi ya. Yang keempat yaitu apa? Al-khalqu. Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memelihara segala sesuatu. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk teman-teman, tugasnya yaitu menjelaskan apa arti beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama itu, yang kedua yaitu apa arti qada, dan yang ketiga yaitu apa arti dari qadar. Ya, seperti biasa tugasnya ditulis, buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke WA ya. Alhamdulillah, udah selesai. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.